Yesus datang itu untuk membuat pengadilan akhir zaman. Lalu siapa yang akan diadili oleh Kristus? Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Maka Tuhan akan mengadakan pengadilan untuk semua orang. Orang hidup, orang mati, orang percaya, orang tidak percaya, orang mengasihi Tuhan, orang benci Tuhan, orang ikut Tuhan, orang tidak ikut Tuhan, orang Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, komunis, ateis. Semua orang akan berhadapan dengan Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pengharapan seluruh Israel, yaitu Allah membangkitkan orang mati. Itu pengharapan ada di Israel. Kalau saudara pergi ke kota Yerusalem tua, ya, nanti kalau berdiri di Bukit Sion, nanti ada satu lembah Kidron di sana, di atasnya ada tembok Yerusalem. Itu sebelah Golden Gate yang ditutup. Itu ada banyak kuburan orang Yahudi di sana. Dan kuburan situ mahalnya minta ampun. 1 lubang 7 miliar. Dan itu hanya punya hak pakai 3 tahun. Habis 3 tahun geser, orang lain isi. Kenapa? Karena mereka itu tanah mahal sekali, karena dia berdekatan dengan tembok Golden Gate. Menurut mereka, kalau Mesias atau Kristus datang kembali, dia akan injak di Bukit Zaitun di situ, dan orang terdekat di situ yang akan masuk surga duluan, bangkit duluan. Makanya semua berlomba-lomba untuk dikubur di situ. Nah, kalau 3 tahun Tuhan Yesus belum datang, Mesias belum datang, ya geser orang lain lagi. Ya, 7 miliar 1 lubang untuk 3 tahun. Ya. Jadi pengharapan itu ada, kebangkitan. Lalu di dalam surat Titus 2 ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Apa pengharapannya? Pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Menantikan pengharapan. Ini Paulus. Sekarang kita melihat pengharapan ini juga dibicarakan oleh Rasul Petrus. 1 Petrus 1. Ya, saudara lihat kata-kata yang saya garis bawahi saja di ujung ayat 3. Kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Lalu ayat 5. Kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 13. Sebab itu siapkan akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu. Dan terakhir, pada waktu penyataan Yesus Kristus. Penyataan Yesus Kristus, kedatangan dia. Nah, jadi Paulus mengajarkan ini. Petrus mengajarkan pengharapan ini. Rasul Yohanes juga. 1 Yohanes 3. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, itu maksudnya dia datang kali kedua. Kita akan menjadi sama dengan dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan lihat dia. Hari ini kan tidak ada yang tahu muka Tuhan Yesus itu bagaimana ya? Atau ada yang tahu? Itu yang digambar tuh? Bukan, itu bukan wajah Tuhan Yesus yang sesungguhnya itu. Ya. Yang gambar-gambar yang beredar itu hasil karya Leonardo da Vinci, yang membayangkan dan berimajinasi tentang Yesus yang begitu lembut lalu dia gambar. Begitu juga kita dipengaruhi oleh film Yesus yang paling awal dulu, sehingga pemeran film Yesus yang berambut panjang, ya bule-bule itu ya. Nah, maka muncullah image kita bahwa itu adalah wajah Tuhan Yesus. Tapi zaman Tuhan Yesus belum ada kamera. Ada yang dulu kan bilang yang apa, Tuhan Yesus dengan murid-muridnya perjamuan terakhir tuh ya. Setelah perjamuan mereka bikin apa? Selfie. Itu foto bersama tuh. Nah, katanya begitu. Tapi itu bukan wajah aslinya yang di kalender-kalender, bukan. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta, tapi ada orang Islam loh yang mimpi didatangi oleh Yesus seperti di kalender itu.
Ada orang berdoa-berdoa dapat penglihatan model begitu. Ya saya jawab, ya itu terpaksa Yesus menampilkan wajah seperti itu. Karena semua orang sudah mengira itu dia kan. Kalau kita punya bayangan dia seperti di kalender, tiba-tiba dia muncul dalam wajah aslinya, yang asing bagi kita kan gak kenal. Bisa-bisa kita usir dalam nama Yesus. Padahal Yesus yang asli. Nah, kita nggak tahu. Tapi pada waktu dia datang, kita akan melihat dia dalam keadaan sebenarnya. Muka dengan muka. Ayat 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu. Berarti sebenarnya kita bisa lihat seluruh gereja harusnya memang punya pengharapan pada kedatangan Yesus yang kedua kali ya. Saya kasih satu kutipan dari Henry Tison. Dia bilang, kedatangan Kristus yang kedua kali ditampilkan sebagai pengharapan yang mulia bagi gereja. Bukan kematian atau pertobatan dunia yang menjadi pengharapan orang percaya. Menurut Alkitab, kedatangan Kristus yang kedua, itu yang merupakan pengharapan. Lalu masih ada komentar dari Anthony Hoekman, tapi lewatkan itu saja. Pengharapan inilah yang muncul di dalam lagu-lagu gereja sepanjang masa ya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila namaku dipanggilku ada, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Nah, itu lagu-lagu bertemakan kedatangan Yesus ya. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Nah itu lagu itu ya. Tak lama Tuhan datanglah, siapkan dirimu. Saya punya lagu sekolah minggu. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Ya, banyak lagu-lagu gereja. Bahkan dalam istilah tertentu seperti 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha. Maranatha itu bahasa Aram. Mar itu artinya Tuhan atau Tuhan. Dan Nata itu artinya datanglah. Jadi Maranatha itu artinya Tuhan datanglah. Semacam suatu doa. Tuhan. Kalau nyonya, Marta. Ya. Jadi Tuhan itu Mar, bahasa Aram, itu maskulinnya, femininnya Marta. Jadi kalau ada ibu-ibu nama Marta, lalu kita panggil Nyonya Marta, nah itu dobel. Karena Marta itu sudah artinya nyonya, jadi itu namanya nyonya-nyonya. Gitu. Nah itu bahasa Aram ya. Nah jadi Maranatha, Tuhan datang. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Ya. Nah maka gereja harus punya pengharapan ini. Kita jadi orang Kristen itu harus punya pengharapan ini. Karena hidup di dunia ini banyak tidak adilnya ya. Banyak susahnya ya. Tapi kalau kita punya pengharapan, itu kuat. Coba. Itu sepanjang kamu punya pengharapan, kamu hidup. Dan sepanjang kamu hidup, kamu punya pengharapan. Adik Nona, baju pink itu, bisa berenang tidak? Bisa tidak? Ada yang tidak bisa berenang? Siapa tidak bisa berenang? Oke. Kalau kamu tidak bisa berenang, misalnya kamu naik perahu, tiba-tiba kamu tenggelam, perahunya tenggelam, karena kamu rasa bahwa kamu tidak bisa berenang, jadi untuk apa berusaha begini-begini? Biarkan sajalah lipat tangan dan begitu. Begitu. Pasti berusaha kan, walaupun nggak bisa berenang, pokoknya pukul langsung, iya toh. Naik ketemu kayu atau apa langsung pegang kan? Kenapa kamu masih mau begini-begini padahal tidak bisa berenang? Karena ada pengharapan. Pengharapan untuk selamat. Ketemu kayu, peluk kayunya. Ya, ketemu orang, peluk orangnya. Ya kan? Ya, ketemu buaya. Ya. Itu karena masih ada pengharapan. Tapi setelah kamu rasa harapan sudah habis, putus asa sudah, kamu pelan-pelan lepas kayu itu dan mati kan?
Karena pengharapan sudah tidak ada. Tapi sepanjang pengharapan masih ada, kamu bertahan. Kita hidup sebagai orang Kristen ini banyak susahnya tuh. Ya, memang sekarang masih relatif aman. Tapi di negara-negara di mana kita kekristenan dianiaya dan sebagainya, satu pengharapan kita adalah satu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali. Makanya pengharapan akan kedatangan Yesus itu harus menjadi pengharapan yang mulia dari semua orang percaya. Kalau kita jadi orang Kristen tapi tidak mengharap Yesus datang kembali atau tidak berpikir ke sana, mungkin ada yang belum beres dengan kekristenan kita. Karena ini pengharapan seluruh gereja. Amin. Paham ya? Oke, sekarang hal yang kedua. Mari kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Nah, saya mau menunjukkan bahwa sebenarnya topik tentang kedatangan Yesus ini berita utama dari Alkitab. Sehingga hampir seluruh kitab di Alkitab kita, terutama Perjanjian Baru, itu membicarakan hal ini ya. Coba lihat kata-kata Thyssen. Thyssen bilang begini, kedatangan yang pertama dan yang kedua sering digabungkan dengan begitu erat dalam nubuat Perjanjian Lama, sehingga sulit untuk mengemukakan ayat-ayat secara khusus membahas kedatangan Kristus yang kedua. Di Perjanjian Lama tuh kedatangan Yesus pertama kali dan kedua digabung, jadi kadang-kadang susah untuk membedakannya. Tapi di Perjanjian Baru jelas. Mencius dan Horton bilang lebih dari 300 kali, rata-rata satu ayat dalam setiap 26 ayat Perjanjian Baru mengacu kepada kebenaran kedatangan Yesus yang kedua kali. Hokmah, setiap kitab dari Perjanjian Baru mengarahkan mata kita pada kedatangan Kristus kembali dan mendorong kita senantiasa siap menyambut kedatangannya. Sekarang dengan cepat mari kita lihat Injil-Injil. Saya pilihkan beberapa saja. Di Matius, sebab anak manusia akan datang. Anak manusia kan Yesus. Akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Lalu Markus 14 ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Lalu Injil Lukas 21, 27, 28. Anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lalu Yohanes 14 ayat 3. Aku akan datang kembali. Ya. Berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada. Saya hanya kasih contoh satu-satu saja. Sekarang kita lihat kisah para rasul. Kisah 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Kisah rasul. Nanti di kisah 17 ayat 31 juga ada. Sekarang kita lihat surat Paulus. Surat Roma 8, 18, 19. Di bagian terakhir, saat anak-anak Allah dinyatakan. Itu bicara tentang akhir zaman. Di Korintus 1 Korintus 4 ayat 5. Ya. Sebelum Tuhan datang. Surat Filipi 4 ayat 5. Tuhan sudah dekat. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus menyatakan diri. Surat Tesalonika. Kita yang masih hidup tinggal sampai kedatangan Tuhan. Terus di ujungnya ayat 16, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Surat 2 Tesalonika, Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya. Ayat 10, apabila dia datang pada hari itu. Lalu surat Timotius, 1 Timotius, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Surat 2 Timotius, pada harinya ekornya yang merindukan kedatangannya. Lalu Titus, penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Berarti Paulus dalam semua suratnya bicara ini. Sekarang kita lihat surat Ibrani. Surat Ibrani 9 ayat 28. Sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Dan masih ada lagi di surat Ibrani. Sekarang surat Yakobus 5 ayat 8. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Surat Petrus 1 Petrus 4 ayat 13. Waktu ia menyatakan kemuliaannya. 2 Petrus 3 ayat 10. Tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri.
Lalu surat-surat Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 8, dia menyatakan dirinya pada hari kedatangannya. Ya, lalu surat Yudas. Yudas 14:15, sesungguhnya Tuhan datang. Lalu kitab Wahyu. Wahyu 1 ayat 7, dia datang dengan awan-awan. Wahyu 16 ayat 5, lihat aku datang seperti pencuri. Lalu Wahyu 22, sesungguhnya aku datang segera. Ya, aku datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Mulai dari Matius sampai Wahyu, semua bicara tentang Yesus datang, bukan? Kalau begitu sebenarnya semua ini berita Alkitab tentang Yesus datang kedua kali itu bukan berita minor. Itu berita utamanya. Bahwa Yesus Kristus akan datang. Dan dengan begitu banyak ayat di Alkitab, seluruh perjanjian baru berbicara tentang kedatangan Yesus. Sampai hari ini kalau ada orang yang tidak percaya Yesus akan datang, itu betul-betul keterlaluan. Lebih baik dia jadi mualaf saja. Ya, untuk apa jadi orang Kristen tadi tapi tidak mempercayai apa yang dikatakan kitab suci. Hanya memang jadi kendala itu adalah sudah terlalu lama ya. Zamannya Alkitab ini dari abad pertama itu kan bilang Tuhan Yesus mau datang, sampai 2024 kok gak datang-datang ya. Gara-gara itu lalu orang bilang kayaknya gak benar nih. Dan sebenarnya ada banyak orang pada abad pertama juga, zaman Petrus itu sudah meragukan kedatangan Yesus. Nah, coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 3-4. Yang terutama harus kamu ketahui adalah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mana janji Tuhan Yesus mau datang? Gak datang-datang. Lalu Petrus jawab bilang apa? Pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi dia sabar terhadap kamu, karena dia menghendaki jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua berbalik dan bertobat. Nanti baru selanjutnya Paulus bilang, karena 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kalau bagi Tuhan 1 tahun sama dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun, berarti dari Tuhan Yesus sampai sekarang berapa hari? Baru 2 hari. Ya toh? Belum lama kan? Ya, karena Tuhan di atas waktu. Kita ini di dalam waktu. Maka kita tuh kan ketaunya yang sudah lewat namanya kemarin. Yang sekarang namanya hari ini. Yang akan datang namanya besok. Tapi kalau kamu tiba-tiba keluar dari waktu, maka kamu tidak mengenal kemarin. Kamu tidak mengenal besok. Semua jadi sekarang. Begitulah Tuhan. Tuhan itu tidak kenal kemarin. Tidak kenal besok. Karena waktu serentak di hadapan Tuhan, maka bagi Tuhan semua sekarang. Nah, ini mungkin sukar untuk kita pikirkan. Karena kita ada di dalam waktu, tapi dia di luar waktu, di atas waktu. Bahkan dia yang cipta waktu. Oke, sampai di sini paham? Sekarang yang ketiga. Istilah-istilah yang berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, ini saya ringkas saja. Istilah yang saya maksudkan ini adalah istilah-istilah dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani. Sekurang-kurangnya ada 3 istilah yang berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Istilah pertama itu namanya apokalipsis. Apokalipsis itu misalnya 1 Korintus 1 ayat 7. Penyataan, itu apokalipsis. 2 Tesalonika 1 ayat 7 menyatakan apokalipsis. Nah, apokalipsis itu artinya apa? Menyibakkan atau menunjukkan. Alvan lihat muka saya enggak? Tidak ya, kenapa? Tertutup.
supaya Alvan bisa lihat muka saya, yang menutup ini harus disingkirkan. Udah lihat? Itu namanya apokalipsis. Jadi apokalipsis itu artinya menyibakkan. Jadi tadinya kita tidak bisa lihat, tapi begitu sudah dibukakan, sekarang sudah bisa lihat. Nah sekarang ini kan kita belum lihat Tuhan Yesus. Tapi akan tiba saatnya apokalipsis, dinyatakan atau penyataan anak Allah. Maka pada saat itulah kita semua akan melihat dia. Ya, itu istilah pertama. Istilah kedua adalah epifania. Nah, epifania ini muncul dalam 1 Timotius 6 ayat 14. Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sama juga dengan Titus 2 ayat 13. Nah, kalau apokalipsis tadi menyibakkan, epifania itu adalah datang dari tempat tersembunyi. Jadi, mungkin bedanya begini. Kalau tadi, begini kan Alvan tidak lihat kan? Apokalipsis itu gini. Ya. Tapi kalau epifania, ngerti? Ya. Jadi tadi dia sembunyi, tapi yang ada di belakang tabir itu dia yang nongol. Itu epifania. Kalau apokalipsis ini yang disingkirkan. Itu sederhananya begitu. Ya. Nah, maka di Alkitab Indonesia dua-dua diterjemahkan penyataan atau menyatakan, karena agak susah ini terjemahan Indonesia, kata-kata dalam bahasa Indonesia ini menggambarkan apokalipsis dan epifania secara berbeda, itu agak repot itu. Maka dua-dua terpaksa diterjemahkan dalam kata yang sama, tapi dalam bahasa asli berbeda. Lalu yang ketiga, ini paling umum, parousia. Nah, parousia ini artinya kedatangan. Muncul di Matius 24. Saudara lihat kata-kata kedatangan di sana, itu menggunakan parousia. Ya, parousia mudah, yaitu datang. Ya, maka dia datang, dia hadir ke dalam dunia ini. Oke, itu 3 kata Yunani, hanya perkenalan saja. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan sejauh yang saya sampaikan? Mumpung tanya kita ngerti baru lanjut, jangan sampai lanjut dan lanjut dalam keadaan kebingungan. Tidak ada? Tidak ada, saya anggap semua mengerti loh ya. Ya, puji Tuhan. Sekarang keempat, Tuhan Yesus itu datang untuk apa? Nah, apa tujuan Tuhan Yesus datang kedua kali? Yang pertama, untuk menjemput umatnya. Tuhan Yesus pernah janji di Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke surga, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang itu untuk menjemput orang percaya. Kata-kata supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, itu menunjukkan gambaran betapa Tuhan rindu bersama-sama kita ya. Tuhan itu rindu sama-sama kita ya. Tapi kadang-kadang kita nggak rindu ya. Kita nggak rindu. Kalau orang pacaran dan rindu itu mau ketemu tiap hari ya. Tapi kalau bisa ketemu tiap hari tapi minta ketemu 1 bulan 1 kali, LDR, ya mungkin gak rindu. Tapi Tuhan begitu rindu sehingga Dia mau di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, kita bandingkan dengan Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, doa Tuhan Yesus kepada Bapanya, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itu kerinduan Tuhan. Makanya ada orang bilang begini, ya, aku tuh rindu dengan Tuhan, tidak peduli di surga atau bukan di surga, bahkan di neraka pun kalau memang sama-sama Tuhan aku mau. Nah, ada orang yang bilang begitu ya. John Mitchell bilang, yang penting bukan surga, yang penting adalah bersama dengan Dia. Jadi
Tuhan datang kembali untuk jemput kita. Hanya saja saat ini kita masih mengenakan tubuh. Semua kita masih mengenakan tubuh kan? Dan waktu kita masih mengenakan tubuh, kita disebut begitu jauh dari Tuhan. Lihat 2 Korintus 5 ayat 6. Selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Saudara masih mengenakan tubuh kan? Saya masih mengenakan tubuh. Jauh dari Tuhan. Kapan sudah dekat dengan Tuhan? Ya. Selama mengenakan tubuh masih jauh. Kapan dekatnya? Ya? Halo? Kapan dekatnya? Ya, kalau sudah tidak mengenakan tubuh, berarti mati dong. Ya, kalau mati baru dekat. Ya. Coba lihat 2 Korintus 5 ayat 8, 2 ayat setelah tadi. Tapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Beralih dari tubuh ini artinya mati. Kalau sudah beralih dari tubuh ini, menetap pada Tuhan. To come home to the Lord. Dalam edisi bahasa Inggris. Berarti begini, waktu saya masih mengenakan tubuh atau hidup, masih jauh. Tapi begitu saya sudah beralih dari tubuh ini, yaitu saya sudah mati, saya menetap pada Tuhan. Tapi waktu saya mati, tubuh saya ini ada di mana? Kalau normal ya Bapak ya, kalau normal ya di kuburan. Kalau nggak normal, misalnya dimakan buaya. Ya. Lalu kalau sudah dimakan buaya, berarti kita nggak, bahkan tubuh pun tidak ada lagi kan? Tapi jiwa kita kemana? Ini beralih dari tubuh ini menetap pada Tuhan. Berarti waktu kita mati, jiwa atau roh kita itu sudah menetap pada Tuhan. Tubuh belum. Ya. Yang disebut manusia itu adalah tubuh dan jiwa atau roh. Kalau hanya jiwa atau roh, tubuh tidak ada, itu namanya setengah manusia. Kalau hanya tubuh saja, jiwa, roh tidak ada, itu mayat itu. Nah, jadi sekarang begini, saya terdiri dari dua, yaitu tubuh saya dan jiwa atau roh saya. Kalau saya mati, ini dua-dua ini masih jauh dari Tuhan. Waktu saya mati, jiwa saya menetap pada Tuhan, atau roh saya menetap pada Tuhan. Maka saya sudah dengan Tuhan. Tubuh saya belum. Berarti saya hanya baru setengah saja pada Tuhan, ya kan? Setengahnya belum. Setengahnya masih di kuburan. Ya. Setengahnya di kuburan. Dengan kata lain, kalau ibu mati hari ini, yang ke surga hanya jiwa atau rohnya ibu. Tubuhnya belum. Tubuhnya masih menunggu. Menunggu kapan? Tunggu Tuhan Yesus datang. Ingat pengakuan iman Rasuli kan? Ya, aku percaya dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada kebangkitan tubuh atau daging, atau yang lain bilang kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Berarti nanti di ujung zaman Tuhan Yesus datang, ada kebangkitan orang mati. Kebangkitan orang mati berarti tubuh kita baru dibangkitkan. Sekarang ini kan tubuhnya masih di kuburan, maka yang di surga itu cuma jiwanya, setengah kita saja. Maka hari ini kalau kita mati, kita berbahagia. Tapi belum bahagia penuh. Karena baru setengah. Ya, lihat kata-kata Titian. Tinggal
bersama-sama dengan Kristus dalam roh, bukan tujuan akhir penebusan. Kristus telah menebus baik tubuh maupun jiwa. Kristus tebus kita kan tubuh dan jiwa. Tapi sekarang waktu mati kan yang hanya jiwa saja yang baru bersama Tuhan, tubuh belum. Maka kita semua masih menantikan penebusan tubuh kita. Lihat Roma 8:23. Kita telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan kita sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Dalam bahasa asli artinya penebusan tubuh kita. Maka Kristus tidak hanya menebus jiwa kita, tubuh kita juga. Karena kita manusia seutuhnya itu adalah tubuh dan jiwa atau roh. Kalau begitu, kapan kondisi ideal terjadi? Kapan tubuh kita juga bersama-sama dengan Tuhan? Yohanes 6, 39-40. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40 terakhir, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, nanti setelah tubuh kita di akhir zaman bangkit, tubuh kita langsung diubah. Seperti tubuh Tuhan setelah bangkit, itu namanya tubuh kebangkitan. Nah, tubuh kita diubah, baru disatukan kembali dengan jiwa atau roh kita yang sudah duluan di surga itu. Maka nanti setelah Tuhan Yesus datang, kita bangkit, barulah kita sepenuhnya utuh, tubuh, jiwa, roh itu bersama-sama dengan Tuhan. Seperti 1 Tesalonika 4 ayat 17. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi semua almarhum dan almarhumah yang percaya Yesus tuh sekarang jiwanya sudah dengan Tuhan, rohnya sudah dengan Tuhan, tubuhnya belum. Kita yang menyusul juga belum. Baru disatukan nanti waktu kedatangan Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kedatangan Tuhan Yesus kedua kali dengan membangkitkan orang-orang mati, itu adalah satu tindakan menyatukan kita, tubuh kita dan jiwa roh kita, dan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya di surga. Tapi kalau orang tidak percaya Yesus, begitu mati dia sudah ke neraka. Tapi jiwa atau rohnya saja, tubuhnya belum. Nanti di akhir zaman tubuhnya bangkit, baru kasih masuk tubuh lengkap dengan jiwa roh di dalam neraka. Gitu. Oke, di sini paham? Ada mau tanya? Pokoknya kalau tidak tanya saya anggap jelas loh. Ya. Sabar Pak, pakai mic. Jadi ada pernyataan tidak penting surga, yang penting bersama Tuhan. Sedangkan ada yang menyatakan bahwa surga itu bukan suatu tempat, tetapi penyatuan dengan Tuhan. Bisa dijelasin? Surga itu sebenarnya sebuah tempat juga. Karena Yohanes 14 ayat 1 tuh, ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ, kan itu harus menuju pada tempat. Ya, dan akan datang dari sana, berarti tempat dong. Yesus naik ke surga, berarti harus ada satu tempat. Tapi tempatnya tidak di dalam dimensi fisik. Itu dimensinya dimensi kekekalan. Maka surga itu sebuah tempat. Sama seperti neraka itu adalah sebuah tempat. Karena ada orang bilang yang penting happy itu surga. Kalau menderita itu neraka. Ya itu suasana surga, suasana neraka. Tapi surga neraka sendiri itu adalah sebuah tempat. Ya. Satu lagi pertanyaan. Kan, yang masih berkaitan dengan ini Pak ya. Ya, tapi sedikit yang barusan tadi, yang tubuh itu, kan kita belum dapat tubuh, baru roh. Berarti kalau rohnya dulu ke atas, berarti bentuknya apa? Belum kelihatan. Ya kalau namanya roh, ya belum ada bentuk fisiknya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana waktu itu Lazarus dengan orang kaya bisa saling mengenal? Kan belum ada tubuh kalian. Ya, artinya bahwa kalau kelihatannya setelah mati itu, bahkan jangankan Lazarus dengan orang kaya ya, bahkan orang kaya itu tidak pernah ketemu Abraham.
tapi dia bisa tahu Abraham ya. Itu berarti bahwa kelihatannya di sana nggak perlu fisik untuk saling mengenal. Jadi kelihatannya di dunia orang mati sana lebih pintar daripada dunia orang hidup. Makanya biasanya orang hidup suka tanya-tanya orang mati ya. Ya, oke? Ya. Oke. Ya. Pak, ini saya mau tanya ini mengenai tadi ya dikotomi dengan trikotomi ya. Saya tahu Pak Esra kan penganut dikotomi Pak ya. Kalau dikotomi kan juga ada disebutkan di surat Rasul Paulus Pak ya, kalau nggak salah di Timotius Pak ya. Itu kan disebut tubuh, jiwa dan roh. Tapi bukan bilang tubuh, jiwa atau roh kan. Jadi ini kan sebenarnya mengarah ketiga Pak, tapi kalau seandainya ada pengertian tubuh dan jiwa sama oke, tubuh dan roh dan jiwa sama oke, nggak masalah karena ini kan perbedaan tafsiran Pak ya. Sekarang pertanyaannya Pak, kalau orang sakit jiwa itu kan ada rumah sakitnya kan Pak ya, roh kan nggak ada. Kalau manusia mati kan tubuh dan rohnya, jiwanya yang terpisah, sedangkan roh itu kan kembali kepada Bapa, karena di Ibrani kan dikatakan bahwa yang punya roh itu kan Bapa. Nah itu aja Pak, tanggapannya gimana? Ya, kalau orang gila sakit jiwa bawa ke rumah sakit, bawa ke GKPR. Itu gimana? Tidak ada kan sakit roh Pak? Ya, sebenarnya studi yang lebih dalam itu memang menunjukkan bahwa baik jiwa dan roh itu adalah istilah interchangeable. Bisa dipakai jiwa, bisa dipakai roh, itu bertukar-tukaran. Oh berarti sama dengan Ya. Salem dan Demut Pak ya? Ya, jadi dia ya? sama seperti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Walaupun ada pakai dan. Tapi nanti Kejadian 1 ayat 26 gambar dan rupa, nanti Kejadian 1 ayat 27 sisa gambar. Ayat 5 juga begitu ya. Rupa juga sudah nggak ada. Nanti di Kejadian 5 sisa rupa, gambar tidak ada. Jadi kayaknya bisa dipakai secara interchangeable. Gitu. Oke, itu tujuan Yesus datang pertama ya, yaitu jemput kita. Jemput melalui kebangkitan, membangkitkan orang mati. Sekarang yang kedua, tujuan kedatangan Yesus yang kedua adalah untuk menghukum nabi palsu, antikristus dan iblis. Ya. Alkitab berbicara bahwa menjelang akhir zaman akan muncul banyak nabi palsu. Begitu juga antikristus. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu, Mesias itu bahasa Ibrani, bahasa Latinnya Kristus. Jadi Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat. Jadi kalau hanya bikin mujizat saja, tidak jamin bahwa dia pasti benar. Karena rasul palsu, nabi palsu bisa bikin mujizat. Jadi mendekati akhir zaman, dari sini ke sana terus akan banyak nabi palsu, Mesias palsu. Lalu 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Berarti di akhir zaman menjelang sana, nanti kita tidak tahu kapan, antikris akan datang. Nabi palsu muncul, antikris datang. Nah, menariknya nabi palsu ini banyak, tapi siapa sebenarnya otak di balik nabi palsu itu? Lihat 2 Korintus 11. Sebab orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan iblis menyamar sebagai pendeta-pendeta, guru-guru. Nah, maka mereka menyesatkan. Berarti siapa di balik para penyesat? Iblis. Sekarang siapa di balik antikristus? 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu antikris, adalah pekerjaan iblis. Maka nabi palsu akan banyak muncul.
Lalu di ujung sana ada antikristus muncul, tapi di balik nabi palsu dan antikristus itu ada iblis. Antikristus sudah muncul belum? Ya. Kalau antikristus kecil sudah banyak. Tapi sang antikristus besar itu belum datang. Kenapa belum datang? Lihat di 2 Tesalonika 2. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia. Sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Dan sekarang masih ada yang menahan. Jadi mengapa antikristus belum keluar? Karena masih ada yang menahan. Kalau yang melahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru menyatakan dirinya. Maka kalau sekarang antikristus belum muncul, ya karena masih ada yang menahan. Satu saat yang menahan itu ditarik, maka antikristus akan keluar. Nah, nanti antikristus inilah yang menyebabkan suatu masa aniaya besar yang namanya masa tribulasi. Penderitaan luar biasa bagi orang percaya. Jadi berarti sebenarnya musuh rohani kita nih ada 3. Pertama, nabi-nabi palsu. 2, antikristus ini. Dan masternya mereka, otaknya mereka, iblis. Tujuan Tuhan Yesus datang untuk hajar ini 3 ini. Ya, lihat 2 Tesalonika 2:8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau dia datang kembali. Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Binatang ini antikristus. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda depan matanya. Dan dengan demikian menyesatkan dan telah menerima tanda binatang itu yang telah menyembah patungnya. Keduanya yaitu binatang dan nabi palsu. Antikristus dan nabi palsu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Lempar masuk neraka. Bagaimana dengan bosnya? Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang, antikris, dan nabi palsu itu. Dan mereka ini 3 tadi itu. Nabi palsu, antikris, dan iblis. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi ingat ya, kalau iblis masuk neraka, iblis juga disiksa. Bukan iblis menyiksa. Jadi jangan percaya itu cerita omong kosong bahwa dapat penglihatan ke neraka, tahu-tahu sampai di neraka lihat iblis lagi mencambuk-cambuk orang berdosa itu. Itu omong kosong tuh, Alkitab bilang lain. Ya. Mereka akan disiksa. Tapi sekarang belum. Makanya sekarang nabi palsu masih berkeliaran. Nabi palsu juga bisa bikin live streaming di YouTube, gitu. Nah, bisa berkhotbah di mana-mana, bisa mengajar di mana-mana. Banyak. Tuhan biarkan. Antikristus juga akan muncul. Tuhan biarkan. Membuat banyak anak Tuhan menderita. Tuhan biarkan. Tapi waktu Tuhan Yesus datang, baru dia libas 3 musuh itu. Dan ketiganya dilemparkan ke dalam neraka. Roma pasal 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa,
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 7. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu,
dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini: jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa.
Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.